Waalaikumsalam Pak Idin. Ada apa ya? Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Bagaimana dengan Pak Idin hari ini kabarnya? Alhamdulillah, sehat. Oke. Keluarga bagaimana Bu? Alhamdulillah sehat, baik. Ibu bagaimana kondisi Ibu ketika mengajar anak-anak bagaimana Bu? Untuk di kelas 6B sekarang ini, alhamdulillah ya bisa dikatakan untuk ini baik. Mereka kompetensinya juga sudah mulai ada peningkatan. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas keramah Ibu. Oke. Begini Bu, sebelum kita mulai observasi, Ya. mungkin Ibu bisa menceritakan nih atau memberikan gambaran dengan singkat ya Bu ya, Iya. tentang apa yang akan diajarkan hari ini dan apa tujuan pembelajarannya Bu. Oke, kebetulan sekarang ini akan dipelajari muatan mata pelajaran IPA, bagaimana mereka membandingkan perkembangbiakan pada hewan dan tumbuhan. Kita di awal di hewan dulu kebetulan, karena kan di perkembangan itu sudah banyak. Nah di sini saya akan menggunakan pendekatannya itu CTL. Kenapa menggunakan pendekatan CTL? Karena saya pikir ini pendekatan yang sangat banyak membantu siswa untuk tersampainya materi ini dengan baik. Karena di situ kan sudah ada tuh komponen-komponennya, itu ada yang menemukan, kemudian ada konstruktivisme, kemudian ada bertanya juga, kemudian ada sosial belajarnya dan lain sebagainya. Jadi di sini mereka juga belajar dengan dunia nyata, menghubungkan dengan dunia nyata. Jadi ini akan lebih bermakna bagi pembelajaran mereka ke depannya. Itu terdengar bagus Bu. Oke. Ya, bagaimana Ibu berencana melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran Bu? Nah kebetulan di perkembangbiakan tumbuhan ini itu kan ada yang vegetatif, ada vegetatif. Nah di vegetatif ini kebetulan vegetatif buatan kan salah satunya mencaplok tuh. Nah anak akan saya bawa ke lingkungan sekolah untuk belajar langsung di situ, kemudian akan mengidentifikasi juga tumbuhan apa saja yang ada di sekitar sekolah, mana yang bisa dicaplok, mana yang tidak. Nah mereka akan belajar mencaplok juga di situ. Kemudian mereka akan bertanya ke masyarakat yang ada di sekitar sekitar sekolah. Jadi di sini inspirasinya komponen-komponennya bisa terpenuhi juga. Mudah-mudahan dengan pembelajaran CTL ini pendekatannya mereka bisa lebih bermakna bagi mereka. Karena pengetahuan dengan menemukan sendiri ini akan lebih bermakna dan bisa bertahan lama pengetahuannya. Tidak seperti yang selama ini kadang-kadang kalau kita lebih banyak menjelaskan, mereka setelah kita menjelaskan lupa lagi, gitu Pak. Iya, sangat bagus Bu. Kemudian apakah ada aspek atau kompetensi yang ingin saya amati ketika nanti observasi di kelas? Nah kalau yang di sini kita akan aspek mereka bertanya. Untuk bertanyanya akan saya tingkatkan kembali karena kebanyakan nih mereka masih ragu-ragu untuk melakukan pertanyaan, kecuali ketika kita sudah pancing baru mereka berani bertanya. Jadi di sini akan aspek bertanyanya dulu lah yang diutamakan dulu nih, biar nanti mereka bisa apa sih yang mereka belum pahami dengan bertanya sedikit banyak bisa sharing dengan temannya ataupun dengan kita kembali ulang di refleksi. Gitu. Kira-kira Bu, ada nggak tantangan khusus ketika Ibu nanti mengajar? Tantangan khusus sih biasanya kan kadang-kadang kan di konsentrasi anak tuh. Konsentrasi anak biasanya hanya berapa menit baru itu. Nah makanya kenapa di CTL nih? Karena di situ kan peran saya sebagai guru hanya sebagai pembimbing saja, tidak sebagai pusat segala-galanya. Jadi mereka sendiri yang melakukan, mereka yang bertanya dan lain sebagainya. Jadi mereka lebih terkonsentrasi untuk belajar dengan lebih baik, begitu Pak. Mungkin ada hal-hal yang perlu dicatat oleh saya Bu mungkin? Untuk yang di kelasnya mungkin nanti di konsentrasi itu mungkin akan dilihat apa sih yang apakah mereka kenapa masih kurang bisa konsentrasi, kurang pemahamannya. Silahkan Bapak amati, mungkin nanti masukan juga bagi saya itu apa kompetensi yang harus saya tingkatkan kembali, kita sharing lagi ke depannya. Oke, gitu Pak. Ya, sangat bagus. Paham. Saya akan berusaha untuk mencatat ya Bu ya, dan nanti akan memberikan umpan balik kepada Ibu, balik yang bermanfaat tentunya Bu ya. Terima kasih Pak, kita sharing. Ada hal lain mungkin yang perlu saya ketahui sebelum kita mulai?
rasanya mungkin cukup Pak. Kita langsung nanti untuk di lapangan biar Bapak sekalian melihat nih bagaimana sih CTL ini berlangsung, harusnya kekurangannya apa nih, misalnya kalau ternyata di segi mananya, di komponen apa yang harus diperbaiki dan lain sebagainya gitu Pak. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Saat observasi. Oke, siap Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik. Sudah siap buat belajar? Siap. Oke, seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran, kita ice breaking dulu. Siswa kelas 6B apa kabar? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar. Dengar dengan seksama. Siswa kelas 6B apa kabar? Baik. Baik. Siapkah dari kami belajar? Siap. Kami siap belajar. Teman-teman sesama, kami fokus, kami bisa, dan kami hebat. Oke, berarti kalian sudah siap ya, sudah siap untuk belajar hari ini. Sekarang biasa tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4, tabuk 5, kembali upaya tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3, tabuk 4, tabuk 5. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan seperti biasa kita sama-sama berdoa. Mana ayatnya? Mati langsung berlanjut saja. Mati? Aini? Didi Wahyu? Oke. Terus temannya ada yang tidak masuk hari ini? Ada yang tidak masuk temannya hari ini? Siapa? Nania. Ada yang tahu kenapa? Karena sama ibu tidak ada kabar ini. Oke, yang dekat rumahnya ada? Tidak ada, oke. Yusuf, ada Ramadan, Zahra, oke, semua ada ya? Kecuali Kania. Oke. Nah, kita sebelum mulai
Baik, pembelajaran hari ini kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan. Siapa yang masih ingat apa sih itu berkembang biak? Oke, untuk apa itu berkembang biak? Jenisnya. Tumbuhan berkembang biak. Semua makhluk hidup berkembang biak. Jadi kalau makhluk hidup ada berapa macam? 3. Manusia. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Apa itu secara generatif? Secara kawin melalui proses penyerbukan. Siapa yang bisa menyebutkan pengertian dari penyerbukan? Ya, silakan. Ya, Alika. Jatuhnya Bu Sari ke kepala putih, betul? Jadi penyerbukan itu jatuhnya Bu Sari ke kepala putih. Di bagian tumbuhan yang mana? Siapa yang bisa? Di bagian tumbuhan yang mana terjadinya penyerbukan? Di bunga, betul, Smadi. Nah, perkembangbiakan secara generatif melalui proses kawin. Kemudian ada yang lagi hari ini kita pelajari adalah secara vegetatif. Secara vegetatif adalah secara vegetatif itu ada berapa ya? Ya. Vegetatif itu ada berapa macam? 1. Siapa yang bisa? Sekarang siapa yang bisa? Vegetatif. Ya. Secara alami kan? Bukan bisa lagi? Dan buatan. Jadi vegetatif itu alami dan buatan. Vegetatif alami sudah kita bahas minggu lalu. Vegetatif alami itu apa saja? Ayo, siapa yang vegetatif alami itu apa saja? Cara vegetatif alami berkembang biaknya dengan pisang dengan apa? Tunas. Terus secara apa lagi? Homirafis, betul? Iya. Terus? Biarkan terus? Itu contohnya. Apa lagi? Akar? Akar? Tinggal. Coba akar tinggal apa ya? Jahe. Kunyit. Lengkuas, ya. Oke. Nah, sekarang kita akan vegetatif buatan. Vegetatif buatan apa? Siapa yang tahu? Vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara apa? Buatan. Ayo, siapa yang tahu? Apa? Buatan? Ya? Yang jelas apa? Dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan yang dibantu oleh manusia. Ya. Ada berapa macam? Ada 1. Siapa yang bisa? Stek. Kemudian mencangkok. Apa lagi? Apa lagi? Merunduk. Bangan. Nah. Ini semuanya adalah vegetatif buatan. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah tentang mencangkok. Ya, mencangkok adalah membuat individu baru dengan cara menekan itunya ya, dari mata pohonnya itu. Nanti kalian akan ibu ajak di sekeliling ini untuk mencari mana pohon yang bisa dicangkok. Silakan kalian pilih, kemudian kalian bawa peralatannya, kemudian kita praktekkan bagaimana cara mencangkok. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Tidak. Peralatannya sudah tahu apa saja? Untuk mencangkok?
apa? Ada tali? Iya. Atau silet? Boleh pakai yang lain selain silet? Pakai apa? Pakai pisau. Oke. Cari dulu, ya. Mana pohon yang bisa dicangkok, mana yang tidak. Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus mencangkok sebuah tanaman? Apa kelebihannya? Ayo. Biasanya bagaimana kalau hasil mencangkok? Dibanding dengan dari biji. Ayo. Bagaimana? Kalau dari biji kita tanam, dengan mencangkok kita tanam, perbedaannya apa? Kenapa? Kalau biji tumbuhnya lama, satu. Oke, kemudian apa lagi? Lagi. Kalau mencangkok hasilnya sama nggak dengan tumbuhan induknya? Ya. Sama tidak? Sama dengan tumbuhan induknya kalau dicangkok, ya. Karena dia asalnya kan dari satu pohon. Satu pohon atau beda pohon? Satu pohon atau beda pohon? Berarti buahnya sama atau tidak? Kalau buahnya itu manis, besar-besar, sama atau tidak? Tapi ada kekurangannya mencangkok. Apa aja? Akarnya. Yang pernah mencangkok kan akarnya berupa apa kalau dia hasil mencangkok? Akar tunggal apa akar ini? Akar serabut? Lebih kecil-kecil kan? Ya, lebih seperti serabut, lebih kecil-kecil. Jadi otomatis kadang-kala udah apa? Sudah berembuk. Ya, beda dengan hasil dari biji. Yuk, kita sama-sama cari di lingkungan sekolah ini, kita perhatikan mana yang bisa dicangkok dan mana yang tidak. Silakan bawa alat tulisnya, kemudian kalian bikin tabelnya, nama tumbuhan, ya. Nama tumbuhannya apa? Ini dapat dicangkok. Dan tabel satu lagi tidak dapat. Bisa. Nanti misalnya nomor satu tumbuhan apa? Kalian checklist saja. Bisa atau tidak bisa dicangkok. Seperti biasa, kalian bertumbuh sesuai dengan kelompok. Silakan, mana kelompoknya? Kelompok 1, 2, 3, 4, sampai 6. Mana kelompok satunya? Apa Bu? Iya, silakan. Yuk, sama-sama kita keluar terus berkumpul sesuai dengan kelompoknya. Silakan kalian amati di sekeliling sekolah ini mana tumbuhan yang bisa dicangkok dan tidak bisa dicangkok. Kemudian kalian tuliskan hasilnya. Nanti kita akan mencangkok pada pembelajaran berikutnya. Yuk, silakan. Ya, silakan. Sesuai ayo. Tulis tabelnya nanti saja, sekarang tulis saja nama kelompoknya dulu. Hasilnya nanti cukup satu kelompok satu saja.
Belimbing. Oke, sudah tadi berkelilingnya mengamati apa yang kalian amati? Ada apa saja? Nah, hasil pengamatan kalian silakan presentasikan ke depan sesuai dengan kelompok masing-masing. Siapa kelompok mana yang mau ke depan pertama? Silakan. Oke, kelompok satu katanya mau, silakan ke depan. Dari kelompok satu. Dari kelompok kami. Oke, silakan. Mangga itu dapat dicangkok. Bambu dapat dicangkok. Pepaya tidak dapat dicangkok. Kelengkeng dapat dicangkok. Rusa indah dapat dicangkok. Kelapa tidak dapat dicangkok. Nangka dapat dicangkok. Kamboja dapat dicangkok. Sirih tidak. Belimbing dapat dicangkok. Oke, ada yang mau memberikan saran, masukan? Tidak ada? Oke, kita kasih aplaus untuk kelompok satu. Berikutnya kelompok dua. Kita akan mempresentasikan hasil pengamatannya dari kelompok dua. Oke, sudah ada lagi? Tidak ada? Sudah? Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok dua. Berikutnya. Jambu bisa dicangkok, nangka bisa dicangkok, kelengkeng bisa dicangkok, pepaya tidak bisa, kamboja bisa dicangkok, sirih tidak. Oke, beri tepuk tangan. Berikutnya kelompok empat. Masih paham? Hasil pengamatan. Satu kepemilikan jambu dapat dicangkok. Dapat dicangkok. Oke, sudah? Ada lagi tidak? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok empat. Berikutnya. Silakan. Hasil. Satu pohon mangga dapat dicangkok, dua pohon jambu dapat dicangkok, tiga pohon pepaya tidak bisa dicangkok, empat jeruk nipis dapat dicangkok, pohon belimbing dapat dicangkok, pohon kelengkeng dapat dicangkok, pohon nangka dapat dicangkok. Oke, kita kasih close. Terakhir. Oke, benar. Oke. Oke, hari ini kita sudah belajar tentang berkembang biakan vegetatif muatan pada tumbuhan. Salah satunya adalah mencangkok. Nah, kita akan mempraktekkannya. Bagaimana kalian nanti akan mencangkok sebuah tumbuhan, nanti akan ibu bagikan LKS. Kalian bekerja secara berkelompok, kemudian diamati nanti selama kurang lebih 2 bulan atau 1 bulan kalian pelihara itu tanaman
menghasilkan individu baru. Paham ya? Nanti akan Ibu bagikan LKS-nya, apa saja yang harus dibawa, alat bahan dan cara mencangkoknya. Oke? Demikian pembelajaran hari ini. Kita sama-sama tutup dengan berdoa. Silakan. Itu. Mana perempuannya pada kemana ini? Oh bu, pada alasan si Siti jadi beban. Di sininya juga, Bu. Iya, semua sekelilingnya. Kalau sudah nanti tutupi dengan pasir, tanah merah. Tanah merahnya kasih air dulu ya. Udah banyak PR tuh bu. Ah ya, nanti buat di rumah bikin. Udah mau orang itu bisa. Makanya tinggalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat siang Bikin. Selamat siang Ibu. Saya mengaturkan terima kasih kemarin sudah mengobservasi kelas saya di muatan pelajaran IPA Iya, Bu. dengan kompetensinya itu tentang perkembangbiakan tumbuhan. Saya juga berterima kasih kepada Ibu karena berkenan untuk disupervisi oleh saya. Oke, Dan betul. saya juga tertarik dengan metode ataupun strategi pembelajaran Ibu Iya. ketika di kelas. Oke. Bagaimana Ibu bisa ceritakan? Awalnya sih kenapa saya mempergunakan CTL ini karena selama ini saya akui memang kebanyakan masih berpusat ke saya sebagai guru. Akhirnya pengetahuan yang mereka dapat itu tidak bisa bertahan lama. Nah, akhirnya saya cari cara bagaimana caranya sih biar nih siswa ini pengetahuannya bisa bertahan lama dan kompetensi mereka pun meningkat. Akhirnya saya menerapkan strategi CTL ini karena di sini kan sesuai dengan prinsip CTL ya Pak Ikin ya. Iya, Di situ kan ada 7 tuh, ada konstruktivisme, kemudian ada menemukan, kemudian ada bertanya, ada masyarakat belajar, Iya. ada pemodelan, kemudian refleksi dan penilaian. Nah, di CTL ini terutama di perkembangbiakan vegetatif buatan alami, ini kan salah satunya tuh mencangkok. Iya, Bu. Di sini saya bawa anak-anak ke lingkungan sekitar sekolah untuk mengamati tumbuhan yang bisa dicangkok, kemudian belajar mencangkok. Nah, di situ sebelumnya kan ada materinya, nah, di situ mereka membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian mereka juga ada menemukan juga sendiri kompetensi yang ada di sini yang tentang perkembangbiakan tumbuhan ini. Ada pemodelan juga, Iya. kemudian ada bertanya masyarakat belajar juga di situ mereka bertanya kepada lingkungan yang ada di sekitar sekolah. Iya. Mereka jadi belajar untuk bertanya begitu. Sangat menarik. Oke. Saya juga ketika supervisi di kelas, saya melihat murid-murid Ibu itu begitu aktif bertanya, Bu. Alhamdulillah. Begitupun ketika mereka di lapangan. Nah, bagaimana Iya. Ibu mengelola anak-anak ini supaya mereka tetap aktif untuk belajar? Awalnya sih memang mereka agak susah ya untuk bertanya.
selalu setelah didorong ada yang malu-malu dan lain sebagainya. Nah, saya selalu berusaha mereka untuk berani bertanya dengan memberikan pertanyaan pemantik. Akhirnya mereka aktif dengan sendirinya, walaupun itu berjalannya tidak seperti yang dilihat Pak Ikin sekarang ini. Sebelumnya susah-susah sekali mereka untuk bertanya, begitu. Atau menjawab apa yang saya itu kan. Gitu. Eh, ketika supervisi juga saya sudah mencatat Bu, Iya. kompetensi apa yang ingin Ibu catat, yaitu bagaimana anak-anak itu aktif untuk bertanya Bu. Betul, betul. Dan ketika saya supervisi, Iya. mereka juga begitu aktif untuk bertanya. Nah, Iya. tapi di situ Bu saya melihat ada yang aktif bertanya, Iya. ada juga yang kurang ya Bu ya. Nah, Iya, betul, bagaimana Ibu mengelola anak yang aktif Nah. dan yang beraktif? Biasanya justru kalau yang sudah aktif bertanya itu tidak susah ya untuk sudah terbiasa dia bertanya, tapi untuk yang masih malu-malu itu saya fokuskan ke situ. Anak yang belum mau bertanya selalu saya kasih pancingan, itu kan minimal tidak yang susah-susah dulu pertanyaannya biar dia berusaha mengemukakan pendapatnya atau mereka untuk bertanya dan lain sebagainya. Justru anak yang kurang inilah yang harus diajak untuk menjadi aktif gitu. Kalau yang sudah aktif kan mereka sudah tidak bermasalah ya. Betul sekali Bu. Selain di kelas juga Ibu kan mengajak anak ke lapangan Bu ya Betul, secara betul langsung. ya. Lingkungan sekitar sekolah. Di situ anak-anak juga begitu aktif, Ya, begitu tertarik untuk belajar gitu. betul. Bagaimana Ibu bisa mengelola mereka Bu agar mereka tetap untuk aktif belajar Bu ketika di lapangan? Ketika di lapangan tidak saya lepas begitu saja Pak. Jadi tetap kita sebagai guru sebagai pengontrol gitu ya. Iya, Walaupun tidak kita arahkan full. iya. Jadi kita cuma memantau saja. Jadi ketika mereka sudah mulai kurang aktif nih, saya arahkan kembali gitu Pak. Jadi selalu dipantau, selalu diarahkan untuk mereka tetap menyelesaikan kegiatan itu. Kemudian bagaimana cara menemukan, membangun pengetahuan dan lain-lain. Sangat bagus. Oke. Kalau boleh bertanya Bu, Ya. menurut Ibu apa yang sudah baik dari metode atau strategi pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan? Kalau di sini sih yang sudah menurut saya itu ya dari pertanyaannya ini sudah alhamdulillah ya Iya. peningkatan. Tapi ya ini tadi masih ada beberapa siswa yang memang konsentrasinya tidak full. Ya, Dia hanya bertahan sekian menit karena memang itulah ya iya. karakteristik siswa sekolah dasar kan seperti hanya bertahan sekian menit. Nah, itu tadi bagaimana cara memanage inilah konsentrasi siswa ini yang harus saya rasa harus ditingkatkan kembali biar pembelajaran itu menarik bagi mereka, akhirnya mereka bisa konsentrasinya itu bisa berjalan lama dalam pembelajaran gitu Pak. Ya. Mungkin ada hal lain Bu yang ingin Ibu tambahkan terkait pembelajaran yang Ibu laksanakan? Untuk bukan hanya bertanya sih ya di sini, kemudian yang saya inginkan sih terutama kerjasama nih. Ini kan ada mencangkok tuh ini secara berkelompok. Nah, yang ingin saya tumbuhkan adalah di sini sifat kerjasama juga, kemudian saling disiplinnya juga dalam mengerjakan tugas itu Pak. Untuk ke depan mungkin Bu, Ya. adakah kompetensi lain yang ingin Ibu tingkatkan lagi Bu? Terutama sih kompetensi diri lah ya, yang paling utama sekarang ini kan karakter itu Pak. Iya, karakter ya Bu. Karakter, betul. Karakter seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Untuk mereka ke depannya ini ya itu tadi karakter anak yang memang bisa menyesuaikan dengan keadaan sekarang ini walaupun karakter itu kan susah ya sebetulnya harus dari semua pihak itu kita hanya membimbing selama di sekolah saja tapi terutama sih kejujuran karakter kejujuran disiplin dan kerja keras gitu. Ada tambahan lain Bu mungkin? Sudah cukup Pak saya kira. Oh, iya. Terima kasih nih ya sudah Iya, mengobservasi kelas saya, sudah sudi untuk melihat dan saya juga minta masukannya mana nih yang masih belum baik, mana yang masih kurang ya kita sharing saja gitu Pak.
Saya juga ucapkan terima kasih ya Bu Oke, ya sama-sama, atas Pak. waktu dan penjelasan Iya. Ibu yang sangat mendalam ya Bu ya. Oke. Saya juga akan menyusun umpan balik lagi Oke, Bu. siap, Pak. Dan mari kita akan terus berdiskusi Betul. untuk pengembangan kompetensi kita dan juga anak Betul. didik kita ya Betul, Bu ya. betul. Siap, Oke, Pak. ke depan. Oke. Ya. Terima kasih ya, Pak ya. Ya, Oke, sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.